harga diri saya, nama baik saya, dan keluarga besar saya. Saya kan memang terkenal, Mas. Saya itu bukan perempuan yang lemah lembut gitu ya. Saya sebenarnya masih sangat mencintai partai ini. Saya masih sangat mencintai PSI. PSI ini adalah cinta pertama saya di dunia politik. Sis Viani, apa kabar? Baik, Mas. Hari ini masih ke DPRD, masih rapat sidang? Masih. Masih? Masih. Ya, ketika Sis Viani ikut rapat 2 hari lalu, itu kan Kemarin. semua ya media jadi heboh. Loh, ini bukannya sudah diberhentikan gitu loh, kok masih ikut rapat ya? Dan menyebut sebagai fraksinya rakyat DKI Jakarta. Gimana duduk persoalannya sebetulnya? Kok nekat datang ikut rapat sih, Sis? Sebenarnya bukan nekat, tetapi ini adalah bentuk tanggung jawab saya. Saya dipilih oleh rakyat, meskipun sekarang saya sudah dipecat oleh partai, tapi itu kan kepartaian saya. Tetapi tugas saya dan posisi saya di Dewan mewakili rakyat DKI Jakarta, khususnya Jakarta Utara, masih tetap sama seperti yang dulu gitu ya. Sehingga memang ini adalah tanggung jawab dan tugas saya untuk harus hadir dan bekerja dengan keras untuk DKI Jakarta. Ada yang mengaitkan Siskap Sis Viani ini, keberanian atau kenekatan ini meniru, ada kalau di istilah hukumnya mah ada jurisprudensinya ya di DPR RI, Pak Fahri Hamzah. Ya. Sebenarnya sih semua permasalahan ini kan bukan kita atur gitu ya, atau sudah kita rencanakan bahwa oh saya nanti akan seperti Pak Fahri Hamzah, nggak mungkin lah, itu terlalu senior juga. Satu, kedua, permasalahan ini sebenarnya kan buat saya adalah suatu problem ya, suatu kesulitan gitu ya buat saya dan karir politik saya gitu. Tetapi memang saya melihat di sini ada ketidakadilan dan fitnah yang luar biasa besar yang bertujuan untuk membunuh karakter saya gitu ya, menghancurkan image saya terutama di masyarakat ya, dan inilah yang membuat saya akhirnya oke, saya harus berjuang untuk kebenaran. Sis, saya mau masuk ke tadi pernyataan di awal Sis, menarik itu. Saya diberhentikan dan saya merasa diperlakukan tidak adil, kemudian saya juga merasa difitnah dengan sangat kejam. Nah, Sis Viani sendiri bisa menjelaskan nggak soal penggunaan dana-dana reses itu? Karena meskipun Sekretaris Dewan sudah menyatakan clear, tidak ada masalah, tapi dari Ketua DPD PSI Jakarta bilang, oh enggak, ukurannya berbeda, kita punya istilahnya punya alat ukur tersendiri bahwa Sis Viani itu tetap melakukan pelanggaran. Gitu. Ya terserah mereka. Kalau mereka merasa bahwa mereka mempunyai alat ukur tersendiri, ya terserah mereka ya Mas ya. Tetapi kan begini, hidup di Indonesia ini kan kita negara hukum, yang dimana hukumnya jelas, aturannya jelas. Lalu badan-badan yang mempunyai kewenangan itu udah jelas juga gitu ya. Nah di dalam hal penentuan apakah ada penggelembungan atau penyalahgunaan anggaran, dalam hal ini reses gitu ya, itu kan udah ditunjuk badan yang mempunyai kewenangan untuk itu, yaitu Inspektorat dan BPK. Kan nggak ada di situ namanya PSI. Nah, jadi ya terserah mereka mau ngomong apa kak, ya kan, sama aja gini Mas, seperti di Indonesia sudah ada misalkan lembaga KPK misalkan, ya kan, yang berwenang untuk mengusut ya masalah atau dugaan korupsi kan KPK. Masa ibu PKK, ya kan nggak mungkin kan ibu PKK suruh ngusut korupsi. Jadi udahlah masing-masing di job desk masing-masing gitu. Jangan partai politik kepengen jadi KPK juga gitu. Kalau itu saya sangat clear Mas. Saya sudah menjalankan reses dari pertama kali saya menjabat di 2019 sampai saat ini tuh udah 6 kali reses. 5 kali mungkin yang sudah diperiksa gitu ya. Lalu sudah diaudit juga gitu laporannya. Tidak pernah ada kok gitu. Masa 2,5 tahun ini kalau ada penggelembungan sampai sekarang
nggak ada panggilan, nggak ada pemeriksaan gitu kan. Lagian juga yang menuduh bahwa ada penggelembungan dana reses secara rutin gitu ya. Ya kalau memang udah tahu itu rutin ya laporlah, gitu kan. Waktu sebelum ada surat keputusan pemecatan, pemberhentian, Sisviani menyampaikan ini, pembelaan semacam itu ke DPP. Saya memang waktu itu dipanggil ke satu tim ya, namanya tim pencari fakta gitu. Tetapi sifatnya hanya tanya jawab saja. Tanya jawab, lalu juga tidak menunjukkan kepada saya bukti-bukti yang mereka dapatkan. Saya juga nggak tahu betul nggak mereka punya buktinya gitu kan, karena tidak pernah juga ditunjukkan ke kita gitu. Nah, ini menarik, nilai gugatannya kan yang sudah ramai di media 1 triliun gitu kan. Sadis banget gitu loh. Emangnya PSI punya kas senilai itu gitu kan, sebagai partai baru gitu kan. Ngeri banget gitu kan, bikin bangkrut pengurus itu. Ya saya kurang tahu mereka punya atau tidak punya gitu ya. Tapi ini adalah tuntutan saya gitu. Terserah mereka mau cari dari mana kek gitu kan, atau bagaimana, pokoknya ya jika memang nantinya pengadilan ya memutuskan seperti itu, ya mereka harus jalankan itu kewajiban itu gitu. Sebenarnya banyak juga yang bertanya ke saya kenapa 1T gitu ya. Jadi 1T ini sebenarnya apa sih Mas? Ini harga diri saya, nama baik saya, dan keluarga besar saya. Belum lagi saya ini adalah wakil yang dipilih oleh rakyat DKI Jakarta. Bayangkan Mas, wakil rakyat DKI Jakarta, nama baiknya dirusak, difitnah seperti ini, harga diri saya udah nggak tahu kemana, dilecehkan seperti ini. Itu kan berarti merusak nama baik dan harga diri seluruh warga DKI Jakarta juga. Bayangkan Mas, warga DKI Jakarta 10 juta. Berapa harga diri mereka itu? 1T aja mungkin nggak cukup. Salah satu pelanggarannya itu antara lain, Sis ini sebagai anggota partai pelit, tidak punya rasa solidaritas. Ini kita udah tahu pandemi sudah hampir 2 tahun, tapi Sis dimintai sumbangan untuk membantu pandemi COVID, ternyata nggak mau memberikan katanya. Pertanyaan saya, bantuan COVID-19 dalam bentuk pemotongan gaji sebesar 50% itu untuk partai atau untuk masyarakat? Kalau untuk masyarakat boleh dicek Mas. Bantuan yang saya sudah turunkan untuk masyarakat DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Utara dapil saya, itu jangankan 50% gaji saya Mas, beratus-ratus persen dari gaji saya. Dari awal pandemi sampai hari ini boleh dicek. Saya setiap bulan nurunin berapa banyak paket bansos, sembako, berapa banyak hand sanitizer, berapa banyak disinfektan. Bantuan-bantuan itu banyak sekali Mas, belum lagi yang sehari-hari. Masyarakat jam 2 malam pun bisa telepon, Bu, boleh nggak bantuin saya? Suami saya di rumah sakit, BPJS-nya nggak bisa ini. Boleh nggak? Jam 2 malam kita harus berangkat ke rumah sakit bantuin. Belum lagi Bu, anak saya nggak boleh masuk sekolah, belum bayar uang sekolah. Apa kita nggak kasihan? Apa kita nggak sedih liatnya? Pasti bantu. Jadi jangankan 50% Mas dari gaji kita, beratus-ratus persen dari gaji kita aja udah terbuang kok, udah kita sumbangkan semuanya. Kan gitu. Sisviani sendiri nggak berusaha menjelaskan ke DPP? Sudah saya jelaskan. Sudah tanya, ini untuk partai apa untuk masyarakat? Udah kami jelaskan, bahkan setahu saya gitu ya. Nanti bisa di cross check juga ke semua kader-kader di seluruh Indonesia apakah benar gitu ya. Saya kurang tahu benarnya atau enggak, tapi setahu saya banyak sekali juga anggota dewan kita di seluruh Indonesia juga yang merasakan berat untuk pemotongan 50% itu, karena masing-masing dari kita semuanya sudah menurunkan banyak sekali bantuan di dapil masing-masing untuk masyarakat kita di masing-masing. Jadi kalau misalkan memang, nih Mas, pada waktu instruksi partai itu terbit di bulan April ya 2020 kalau saya nggak salah, pada posisi itu, pada saat itu saya sendiri sudah menurunkan 7 ton beras dalam bentuk baksos ya, sembako gitu ya ke masyarakat di dapil saya.
20.000 hand sanitizer. Itu awal-awal pada waktu hand sanitizer dan disinfektan tuh masih sangat-sangat sulit di masyarakat di Jakarta waktu itu. Saya udah turunin 20.000 hand sanitizer, 7 ton beras dan sembako ya. Lalu ratusan jerigen disinfektan untuk menyemprot lingkungan. Belum yang lain-lain, Mas. Itu aja udah berapa? Lebih dari 50% gaji saya. Sis, kalau ngelihat paparan itu pengeluaran ternyata melebihi dari apa yang didapat. Sis Fiani sendiri selain sebagai anggota dewan, memang ada aktivitas lain yang sebagai sumber ekonomi? Iya, saya sih memang dulunya pengacara. Ya saya ada kantor pengacara juga bersama dengan beberapa teman gitu ya. Ya alhamdulillah Mas, masih ada lah sedikit-sedikit gitu. Tabungan. Tapi di luar kasus itu kan Sis Fiani ini awal muncul kan ketika berdebat dengan Pak Polisi situ kan. Kemudian Sis Fiani juga sempat nge-tweet atau nulis di IG ya pernyataan. Dan oleh DPP katanya sudah dianjurkan, disarankan atau diperintahkan untuk meminta maaf. Tapi Sis Fiani nggak mau meminta maaf. Ini yang mungkin, waduh ini anggota dewan kok sombong banget, politisi PSI ini anak-anak muda ini sombong banget, gitu, nggak mau minta maaf. Ya. Pertama-tama mungkin saya luruskan dulu ya Mas ya berita yang beredar viral waktu itu. Saya sangat menyesal bahwa pada waktu itu saya tidak mengeluarkan klarifikasi saya terhadap publik. Saya hanya mengklarifikasi dan menceritakan apa sebenarnya terjadi kepada partai, gitu ya, tapi tidak kepada publik. Jadi sebenarnya pada pagi itu tidak ada keributan antara saya dan Pak Polisi. Tidak ada pemberhentian, saya tidak pernah diberhentikan. Saya juga tidak pernah ditilang dan saya juga tidak pernah menerobos. Itu dulu yang pertama. Kedua, yang terjadi adalah saya kepengen masuk tol melalui jalan Gatot Subroto. Pada waktu saya lihat banyak petugas dan mengalihkan kendaraan, saya buka kaca, saya bilang sama Dishub waktu itu, saya boleh nggak ngomong sama Pak Polisi karena saya mau minta izin lewat. Lalu saya dari Dishub saya maju naik mobil ke arah Pak Polisi. Saya samperin Pak Polisi, buka kaca, saya memperkenalkan diri Mas, saya bilang, Pak, saya dari DPRD DKI, saya ada tugas vaksin di Penjaringan. Boleh nggak saya minta izin lewat masuk tol? Lalu terjadilah diskusi pembicaraan dengan Pak Polisi pada hari itu. Lalu Pak Polisi bilang saya disuruh muter ya, tidak boleh masuk lewat situ, disuruh muter. Akhirnya yang terjadi apa? Saya muter. Seperti yang diarahkan Pak Polisi. Gitu. Tapi mungkin nada bicara waktu saat itu berlangsung mungkin Sis Fiani agak tinggi sehingga ditangkapnya wah ini lagi belagu gitu bener ya, gitu lagi kan marah gitu. Sombong banget gitu. Sebenarnya Mas, kalau kita bicara nada dan suara ya, volume suara gitu ya kan kita nggak bisa semua orang sama. Saya kan memang terkenal Mas, saya itu bukan perempuan yang lemah lembut gitu ya, saya kan orang lapangan banget gitu, dan saya memang aslinya kan memang orang dari Indonesia Timur ya. Jadi memang cara ngomong saya ya seperti ini, mungkin juga nada saya tinggi gitu, suara saya agak kenceng gitu ya. Kalau dari nada suara atau kekencengan volume suara kita kan nggak bisa ya Mas ya. Kita nggak bisa samakan orang Jawa dan orang Indonesia Timur, kan nggak akan sama itu gitu. Tapi kan harus dilihat konteksnya apa. Konteks ini kan penting gitu. Nah itu yang terjadi, tapi saya tidak pernah klarifikasi ke publik. Tetapi saya klarifikasi ke partai. Nah ini yang menjadi perbedaan pandangan antara partai dengan saya. Partai merasa bahwa ini sudah bukan lagi mengenai benar atau salah. Ini kata-kata persis dari partai pada waktu mereka menyampaikan ke saya. Ini sudah bukan lagi benar atau salah, tetapi ini mengenai framing media. Bahwa saya ini sudah terframing oleh media bahwa saya ribut dan bersikap arogan terhadap petugas polisi gitu. Sedangkan saya orang awam, saya nggak ngerti media, saya nggak ngerti macam-macam ini ya. Saya hanya mengatakan bahwa ya yang sebenarnya itu tidak seperti itu, yang sebenarnya seperti ini gitu. Nah, saya sangat menyesali bahwa
saya sangat menyesalkan lah ya bahwa partai memaksa saya dengan menurunkan instruksi dalam bentuk surat. Jam 10 malam di hari yang sama, partai mengirimkan instruksi ke rumah saya yang memberikan saya waktu 2 jam. Paling lambat jam 12 malam itu harus meminta maaf terhadap Polri dan terhadap seluruh warga negara Indonesia, publik Indonesia gitu ya, atas keributan yang terjadi antara saya dan polisi gitu ya, petugas polisi. Yang dimana saya merasa itu tidak terjadi. Kalau saya meminta maaf, maka dengan secara tidak langsung saya mengakui sesuatu yang tidak saya lakukan gitu. Padahal itu mungkin dari sisi ego atau subjektivitas Sisviani gitu kan, sementara publik udah ngelihat, oh ternyata PSI, Partai Harapan gitu, partai anak muda penuh harapan, ternyata sama aja nih arogannya gitu, sombongnya. Begini Mas, menurut saya hanya untuk sebuah image, kita tidak sepatutnya dan tidak sepantasnya mengorbankan seseorang. Apalagi terutama pada waktu kita tahu hal yang sebenarnya itu apa, kebenarannya itu seperti apa, gitu. Itu satu. Kedua, ini prinsip Mas, ini bukan masalah ego, ini prinsip yang saya anut dari zaman saya masih kecil gitu ya. Saya selalu diajarkan oleh orang tua saya, pada waktu kamu bersalah, kamu harus mengakui dan meminta maaf. Tetapi pada waktu kamu tidak melakukan sesuatu, jangan pernah mengakui melakukan sesuatu. Ya kan? Sehingga itulah yang saya sampaikan juga di partai pada waktu saya dipanggil gitu ya, dan dimintai keterangan gitu ya. Itu saya sampaikan Mas, ini prinsip, ini masalah prinsip, nggak bisa gitu. Saya tidak akan meminta maaf untuk sesuatu hal yang saya tidak lakukan. Dan ini yang rancu ya, dan saya pikir harus diluruskan gitu di publik, bahwa wah ada beredar video Sisviani ribut memaki-maki gitu ya, polisi pada waktu ganjil genap. Mas, kalau ada yang bisa menunjukkan ke saya video itu, coba tunjukkan saat ini juga. Karena tidak ada itu, karena kejadian itu betul tidak ada. Saya hari berikutnya langsung ketemu Pak Dirlantas, Pak Sambodo di Polda. Di dalam pertemuan tertutup itu, Pak Sambodo menyampaikan ke saya, Bu, tidak perlu meminta maaf terhadap Polri. Karena di Polri clear, Ibu tidak pernah ada keributan dan masalah dengan petugas kami di lapangan. Gitu. Pak Sambodonya takut kali sama anggota dewan. Enggak, malah saya yang nggak enak sama Pak Sambodo ya kan. Jadi gara-gara begitu aja viral. Sis, ini Sis kan sudah resmi dipecat gitu kan. Mungkin setelah itu ada nggak kira-kira dari partai lain yang PDKT ke Sis? Ayo lu udah dipecat, pindah ke tempat gue aja gitu kan? Saya sih, kalau dari saya pribadi, Mas, saya belum mikirin itulah. Saya akan menyelesaikan satu persatu dulu. Di depan mata ini kan masih ada yang harus saya selesaikan gitu ya dengan partai gitu, dan memulihkan nama baik saya. Nah berikutnya juga, apakah di 2024 nanti saya akan masih di politik atau tidak, itu juga akan menjadi pemikiran yang akan saya pertimbangkan benar-benar. Kapok gara-gara kasus ini, kapok? Nggak mau lanjut ke politik? Tidak, saya kalau mengenai kasus ini tidak ada kapoknya Mas, karena ini sudah jelas, ini black or white gitu. Ini sangat clear dalam permasalahan ini adalah kebenaran yang harus diungkap. Ini fitnah gitu ya, itu clear. Tapi ya pada dasarnya di 2024 saya masih akan di politik atau tidak, itu tergantung dari masyarakat. Karena pada dasarnya saya pertama kali masuk ke dalam politik, tujuan saya hanya satu Mas. Tujuannya adalah bagaimana melayani lebih banyak orang, lebih banyak rakyat gitu ya, masyarakat. Jadi kalau nanti masyarakat yang saya mau layani sudah merasa, oh enggak deh sudah cukup, kita nggak mau dilayani lagi sama Viani, ya nggak apa-apa, saya nggak usah di politik juga nggak apa-apa gitu. Kalau memang masyarakat yang dilayani masih kepengen saya yang melayani, ya silakan, saya mungkin di 2024 akan tetap di politik gitu ya, nanti kita akan lihat. Kendaraannya
Ya kan akan lihat kendaraannya apakah tetap di PSI, kan nggak mungkin gitu kan, pernyataannya sudah dipecat untuk selamanya gitu kan. Iya. Sebenarnya kalau saya ditanya gitu ya, banyak yang bertanya apakah masih ada kesempatan untuk berdamai gitu ya. Ini pertanyaan yang sulit loh Mas buat saya, karena sebenarnya kalau ditanya saya pribadi, saya sebenarnya masih sangat mencintai partai ini. Saya masih sangat mencintai PSI. PSI ini adalah cinta pertama saya di dunia politik. Seperti kita ketahui, cinta pertama itu selalu tidak pernah terlupakan selamanya gitu ya. Tapi cinta pertama juga itu kebanyakan yang paling menyakiti gitu ya Mas. Jadi sebenarnya kalau ditanya, saya masih sangat mencintai partai ini. Tetapi dengan pencemaran nama baik saya, menghancurkan karakter saya di depan publik gitu ya, fitnah-fitnah yang seperti ini tidak hanya mengenai saya Mas, tapi mengenai keluarga besar saya, mengenai masyarakat yang saya wakili, mengenai rakyat DKI Jakarta gitu ya. Jadi ini udah luas gitu. Sis, itu kan secara politiknya, secara hukum. Tapi secara personal dengan para pengurus masih berkomunikasi? Ada beberapa, tapi tidak semua ya. Khususnya dengan yang menandatangani pemecatan, stop? Stop sama sekali. Ngomong-ngomong, Sis kan tadi bilang pengacara ya. Passion untuk bersedia terjun ke dunia politik, siapa yang mengajak? Siapa mungkin ada figur yang ternyata asik kali ya kalau gua ke politik, bisa berbuat lebih banyak. Itu kan yang serap dilontarkan, saya karena ingin berbuat lebih banyak gitu kan terjun politik. Awalnya saya sama seperti semua anak muda yang lain, sebagian besar anak muda di Indonesia tuh sebisa mungkin menjauhi yang namanya politik gitu ya Mas ya. Tetapi pada beberapa tahun yang lalu muncul dua orang sosok yang luar biasa fenomenal di Jakarta ya. Yang pertama Pak Jokowi, lalu yang kedua Pak Ahok gitu ya. Itu yang membuat semua orang baik muda dan tua itu terpesona gitu ya. Awalnya saya memang sangat kagum dengan dua sosok itu ya, terutama Pak Ahok ya. Itu awalnya saya menjadi tertarik dengan lika-liku politik di Indonesia ini gitu. Jadi memang role model saya tuh Pak Ahok banget gitu. Ini kalau role modelnya Pak Ahok, jadi kemungkinan pindah-pindah partai juga akan mengikut Ahok. Pak Ahok juga kan kutu loncat gitu kan, dengan sebab dan tujuan yang berbeda tentu. Ya seperti kata Pak Ahok ya, kalau sudah tidak sejalan, ya kenapa harus dipaksakan. Sis Piani, terima kasih banyak sudah berkenan menerima kami dari Detikom. Terima kasih Mas. Semoga perjuangan dan langkah politik selanjutnya selalu di dalam ridho Tuhan yang Maha Esa. Amin. Terima kasih banyak Sis. Thank you. Terima kasih.